Perkenalkan, nama saya Anggi Mayasari, NIM 11901998. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, landasan teori. A. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah statistika dalam bahasa Inggris statistik berbeda dengan statistik. Statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Dalam kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Ini namanya statistika deskriptif atau Wikipedia 2013. Menurut keilmuannya, statistika dibagi atas dua buah, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Sedangkan statistika inferensi atau statistika induktif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau populasi berdasarkan data sebagian atau sampel dari populasi tersebut. B. Pengertian ukuran gejala data pusat. Ukuran gejala pusat merupakan suatu bilangan yang menunjukkan sekitar di mana bilangan-bilangan yang ada di dalam kumpulan data. Oleh karena itu, ukuran gejala pusat ini disebut juga dengan harga rata-rata. Harga rata-rata dari sekelompok data itu diharapkan dapat mewakili seluruh harga-harga yang ada dalam sekelompok data tersebut. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu 1. Nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. 2. Perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. 3. Perhitungannya harus mudah. 4. Dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. C. Pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. D. Macam-macam ukuran gejala data pusat. 1. Rata-rata hitung atau min. Istilah min dikenal dengan sebutan angan rata-rata. Nilai rata-rata hitung atau min adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Berikut rumus min. X sama dengan sigma Fi Mi per sigma Fi sama dengan buka kurung F1 M1 ditambah F2 M2 ditambah titik-titik FK MK per F1 ditambah F2 ditambah titik-titik FK tutup kurung. Keterangan rumus. F merupakan frekuensi, sedangkan M adalah titik tengah. 2. Median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Berikut rumus median. Median sama dengan LM ditambah buka kurung N per 2 dikurang sigma F per Fm tutup kurung dikali C. Keterangan rumus. Med
artinya median data kelompok, sedangkan LM artinya tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif di atas kelas median, sedangkan FM frekuensi kelas median, C adalah interval kelas median. 3. Modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Berikut rumus modus. Modus sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Keterangan rumus yaitu MOD adalah modus data kelompok, sedangkan LMO tepi bawah kelas modus. D1 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Dan D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, sedangkan C interval kelas modus. 4. Fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktil dapat berupa kuartil, desil, dan persentil. 5. Kuartil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bagian bawah atau pertama atau Q1, kuartil tengah atau kuartil kedua atau Q2, dan kuartil atas kuartil 3 atau Q3. Berikut rumus kuartil. QI sama dengan LQ ditambah buka kurung IN per 4 dikurang sigma F per FQ tutup kurung dikali C. Keterangan rumus yaitu QI artinya kuartil ke I, nilai I adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, sedangkan LQ tepi bawah kelas QI. N adalah jumlah data. Sigma F merupakan frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang memuat QI. FQ adalah frekuensi pada kelas yang memuat kuartil QI, sedangkan C adalah interval. 6. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Berikut rumus desil. DI sama dengan LD ditambah buka kurung IN per 10 dikurang sigma F per FD tutup kurung dikali C. Keterangan rumus yaitu DI adalah desil ke I, nilai I yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan LD adalah tepi bawah kelas desil, N jumlah data, sigma F adalah frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang memuat desil, sedangkan FD merupakan frekuensi pada kelas yang memuat kuartil desil. C adalah interval. 7. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Berikut rumus persentil. PI sama dengan LP ditambah buka kurung IN plus 100 dikurang sigma F per FP tutup kurung dikali C. Keterangan rumus yaitu PI adalah persentil ke I, nilai I yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan LP tepi bawah kelas persentil, N jumlah data, sigma F merupakan frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang membuat persentil. FP adalah frekuensi pada kelas yang memuat kuartil persentil, sedangkan C interval. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.